Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Apa kabar hari ini? Mari anak-anak, sekarang kita akan belajar agama. Sekarang Senin tanggal 11 Januari 2021. Mari kita belajar agama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bantulah kami agar kami dapat konsentrasi dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Mari anak-anak, kita belajar bersama agama. Hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Pelajaran ini ada di dalam buku paket agama, yaitu halaman 92 sampai 98. Nanti anak-anak bisa sambil membaca buku ya. Anak-anak, bulan Desember kemarin kita memperingati hari raya Yesus lahir. Yesus lahir menjadi besar dan berkarya ada di dunia ini. Nah, setelah itu Yesus mempunyai banyak pengikutnya, yaitu mempunyai murid-murid yang selalu mengikuti Yesus. Murid Yesus ada berapa ya? Mari kita hitung di sini. Lihat di gambar, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi murid Yesus itu ada 12. Semua murid Yesus, para murid-murid itu setia mendengarkan ajaran Yesus. Dimanapun ada Yesus, di situ ada murid Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, murid-muridnya selalu mengikuti dia. Nah, setelah itu ada banyak masalah dalam kehidupan setiap harinya. Karena Yesus selalu berbuat baik, maka ada orang yang tidak suka dengan Yesus. Dan Yesus akhirnya juga diadili oleh seseorang. Nah, mari kita dengarkan kisah Yesus yang disalibkan. Anak-anak, Yesus adalah guru yang mengajar murid-muridnya. Muridnya berjumlah 12 orang. Yesus mengajar muridnya selama 3 tahun. Nah, disitulah Yesus dianggap salah. Maka dia diadili oleh seseorang yang bernama Pontius Pilatus. Anak-anak, meskipun Yesus itu tidak bersalah, namun Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Nah, lalu bagaimana murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus tidak berani mendekat karena nanti akan ikut disalahkan juga. Yesus dijatuhi hukuman mati. Lihat ini. Nah, Yesus diadili, tangannya diikat dan dia dipakaikan jubah ungu. Dan Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Anak-anakku yang terkasih, setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus diberi salib. Dan Yesus harus memanggul salib. Maka sekarang lihat perjalanan salib Yesus. Yesus memanggul salib menuju Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Di dalam jalan salib Yesus itu, Yesus membawa salib, memanggul salib sangat berat. Beban Yesus itu sangat berat. Untuk menebus dosa manusia, Yesus harus jatuh di jalan salib. Jalan salib itu yang dilalui Yesus ada 14 perhentian. Nah, karena beratnya salib, maka dalam jalan salib Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Namun anak-anak, ada seseorang yang melihat Yesus kasihan. Dan oleh prajurit ia diminta untuk membantu memanggul salib. Dan dengan setia, dengan ikhlas, ia menerima
salib itu dan panggulnya membantu Yesus. Siapa dia? Dia adalah seorang petani yang bersedia membantu memanggul salib Yesus, bernama Simon dari Kirena. Simon dari Kirena sangat peduli pada penderitaan Yesus. Ia membantu Yesus memanggul salib dengan ikhlas. Ada juga seorang wanita yang dengan hati sedih dia menerobos kelompok para prajurit yang mendampingi Yesus memanggul salib. Dia dengan sengaja membuka sapu tangannya, lalu mengusap wajah Yesus yang penuh dengan keringat. Kita berjalan tidak bawa buku atau bawa apa saja, sudah keringat. Apalagi Yesus yang memanggul salib, keringatnya banyak. Lalu dia mengusap wajah Yesus. Siapa dia? Nah, dia adalah seorang wanita yang mengusap wajah Yesus di saat di jalan salib, bernama Veronika. Veronika mengusap keringat wajah Yesus dengan kain dan mendapat hadiah gambar wajah Yesus pada sapu tangannya itu. Dan Veronika merasa senang. Gambar Yesus itu dibawanya pulang untuk kenang. Anak-anak, marilah kita ikuti jalan salib Yesus tadi selanjutnya. Dan Yesus akhirnya disalib. Anak-anakku yang terkasih, Yesus disalib tidak sendirian, tetapi ada 2 orang yang ikut disalib. Yesus disalib di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, yaitu bersama 2 orang penjahat. Sebelah kanan Yesus, penjahat yang baik hati membela Yesus. Sedangkan yang sebelah kiri Yesus, penjahat mengejek Yesus. Yesus diejek. Ayo Yesus, biasanya kau menyembuhkan orang sakit, membantu orang yang menderita. Ayo sekarang turun dari salib. Dan kami juga diturunkan. Tetapi penjahat yang sebelah kanan Yesus membela Yesus. Yesus orang baik, tidak bersalah. Kalau kita disalib itu sudah wajar karena kita memang bersalah. Lalu dia berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah aku jika kau berada di kerajaan surga. Nah anak-anak, di salib itu ada 3 orang yang setia di bawah salib. Ia juga memeluk kaki Yesus di salibnya. Siapa itu? Orang yang setia di bawah salib itu adalah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan murid Yesus yang paling dikasih, yaitu Yohanes. Anak-anakku yang terkasih, Yesus disalib di Bukit Kalvari. Situasi saat Yesus akan wafat, suasana gelap, terjadi angin topan yang keras, gempa bumi, dan hujan yang lebat. Bahkan ada petir menyambar. Kira-kira bagaimana ya anak-anak? Suasananya mesti menegangkan. Kalau kita hujan lebat saja kita sudah takut. Ada petir menyambar kita juga takut. Nah, Yesus wafat pada pukul 3 sore. Kita bayangkan, pukul 3 sore, suasana gelap. Nah, sungguh mencekam. Anak-anak, tadi Yesus dikatakan bahwa tidak bersalah, namun rela wafat di salib. Mengapa Yesus rela wafat di salib? Karena Yesus mencintai manusia. Yesus menebus dosa manusia dan taat kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana tinggalkan kita sebagai orang Katolik yang setia kepada Yesus? Nah, kita harus berani membela dan mempertahankan yang benar. Anak-anak, kalau kita memang benar, kita jangan takut. Kita harus berani mempertahankan kebenaran itu. Juga, kita tidak boleh putus asa. Kalau kita tidak berkenan, kalau kita tidak berhasil atau belum berhasil, kita harus berusaha lagi, jangan sampai putus asa. Juga berani membantu orang lain, yang seperti dilakukan oleh Simon dari Kirene tadi. Nah, ada salah satu contoh, Tarsisius, teladan orang yang tidak mudah putus asa. Ini contoh gambar Tarsisius. Ya, lihat, apa yang dilakukan Tarsisius? Tarsisius adalah anak pemberani yang membawa sakramen Maha Kudus untuk para tahanan di penjara. Apa sakramen Maha Kudus itu? Adalah tubuh Kristus sendiri. Cara membawanya bagaimana? Cara membawanya dengan digenggam erat dalam tangannya. Ya, coba kita bayangkan, tangan kamu letakkan di dada, membawa sesuatu dan ditekan di dada. Itulah yang dilakukan Tarsisius.
Karena di dalam tangannya itu ada sakramen Maha Kudus. Apa itu sakramen Maha Kudus, anak-anak? Adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Nah, ini contoh gambarnya. Dia memegang erat. Anak-anakku yang terkasih, pada saat Tarsius mau membawa sakramen Maha Kudus ke tahanan di penjara, dia digoda oleh banyak orang anak-anak nakal. Ia disuruh membuka tangannya yang berisi sakramen Maha Kudus, tapi Tarsius menolaknya. Dia tetap tidak mau membukanya, walaupun dipaksa dia tidak mau membukanya. Karena semakin kuat memeluk ke dadanya, dia memegang sakramen Maha Kudus, dadanya semakin kuat. Nah, karena tidak mau membuka, maka Tarsius dilempari batu dan jatuh pingsan. Tarsius ditolong oleh seorang tentara, dibawa ke tempat yang aman dan dibuka tangannya. Ternyata tangannya berisi sakramen Maha Kudus yang masih bersih dan utuh. Nah, akhirnya Tarsius meninggal dunia. Anak-anakku yang terkasih, Santo Tarsius rela mengorbankan diri sampai mati. Demi apa? Demi menjaga sakramen Maha Kudus atau tubuh Kristus sendiri. Dia juga rela mengorbankan diri karena membela imannya pada Yesus Kristus. Ya. Nah, Santo Tarsius meninggal pada usia 10 tahun. 10 tahun. Nah, 10 tahun kalau sekarang ini kelas berapa ya kira-kira? Kelas 4. Nah, Tarsius dikenal sebagai santo pelindung bagi para misdinar atau putra altar. Apa itu putra altar? Kita lihat contohnya. Ini loh yang sering pakai pakaian ini, membantu Romo pada saat di gereja. Ini juga pakaiannya. Ini juga. Nah, Bu Mali juga masih ingat waktu SD dan SMP juga menjadi putra altar. Senang sekali. Nah, anak-anak nanti juga bisa menjadi putra altar. Mesdinar atau putra altar itu tadi apa ya anak-anak? Mesdinar adalah pelayan dalam misa kudus di gereja. Dapat menjadi mesdinar apabila sudah berusia 10 tahun. Kalau kelas 2 belum boleh. Sudah menerima komuni pertama. Komuni pertama itu apa? Tubuh dan darah Kristus. Itu loh pada saat komuni mama papa ke gereja menerima komuni. Nah, itu komuni. Nah, yang ketiga ini yang dapat dilakukan anak-anak, rajin berdoa dan rajin ke gereja. Ini bisa dilakukan dari sekarang ya. Anak-anak juga harus rajin berdoa dengan tenang di gereja. Nah, anak-anak, sikap baik apa Santo Tarsius yang dapat diteladani anak-anak? Yaitu rajin ke gereja untuk mengikuti misa kudus, rajin berdoa, juga berani membela kebenaran. Kalau kita benar, jangan takut, harus berani. Setia menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus jadi misioner, tapi melayani di rumah, membantu orang tua, melayani kalau orang tuanya sakit, itu juga pelayan. Ya, Tuhan akan memberkati anak-anak jika mau melayani orang lain. Nah, anak-anak, inilah pelajarannya hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini anak-anak akan menjadi lebih baik, menjadi pintar, menjadi anak yang rajin berdoa dan rajin ke gereja. Jangan lupa ya, selalu berdoa, mendoakan banyak orang. Kalau kita benar, kita jangan takut. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat melakukan yang terbaik. Untuk saat ini memang anak-anak belum ke gereja karena ada pandemi, tapi bisa misa online bersama orang tua. Oke anak-anak, semoga nanti bisa mengerjakan soal-soal ya. Kerjakan dengan baik. Kita tutup dengan doa ya. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami dalam belajar. Semoga pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi hidup kami. Dampingilah kami agar kami dapat setia dan rajin belajar, rajin berdoa untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pelajaran. Semoga anak-anak menjadi lebih baik. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa. Dadah.